Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita ada video kita dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ayo Rizky, sini nak maju. Rizky, maju Rizky. Semuanya hadir? Biar ibu absen dulu ya. Apian, Amanda, Anggun, Arya, Balkis, Bimo, Faira, Kayla, Rizky, Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzi, Tunggal, Mutia, Mutia Putri, Natasha, Rafa, Safira, Zahra, Yofi. Itu orang yang nggak datang ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, agar pembelajaran kita hari ini menyenangkan, ibu ngajak anak-anak untuk semua guru. Kita melakukan es krim.
perkembangbiakan vegetatif dan ada perkembangbiakan generatif. Jadi Ibu akan menjelaskan satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif ada 8 macam. Yang pertama itu umbi batang. Iya. Yang kedua umbi lapis. Yang ketiga umbi akar. Yang keempat akar tunggal. Dan yang kelima itu tunas. Keenam tunas adventif. Yang ketujuh geragi dan yang terakhir yaitu spora. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Umbi batang. Ada yang tahu kayak mana cara perkembangbiakan dari umbi batang nggak? Gimana? Iya. Apa lagi? Ada lagi? Jadi perkembangbiakan dari umbi batang ini biasanya terjadi di dalam tanah. Contohnya apa? Enggak. Ini bengkoang. Ini apa? Kalau yang ini? Ubi jalan. Kalau yang ini? Ini? Iya, kentang. Yang kedua tadi apa? Perkembangbiakan dari umbi? Umbi lapis. Anak-anak pernah nggak melihat ibu kalian memasak di dapur? Pernah nggak melihat dia memotong apa? Bawang merah? Pernah? Apa? Iya, bawang merah, bawang putih. Bawang merah dan bawang putih ini menjadi bagian dari umbi lapis. Ya, umbi lapis. Umbi lapis. Yang ketiga itu umbi akar. Umbi akar ini hampir sama dengan umbi batang. Karena apa? Mereka sama-sama hidup di dalam tanah. Contohnya, ini apa? Wortel. Yang ini? Singkong. Kalau yang ini? Enggak. Lobak. Yang keempat yaitu akar tunggal. Kalau kalian sakit, pernah nggak ibu kalian ngasih obat semacam terbuat dari itu? Kencur. Kalau lempar? Pernah. Nah, jadi kencur ini bisa dimanfaatkan sebagai obat. Bisa menyembuhkan penyakit. Yang kelima yaitu tunas. Tunas. Pernah melihat tebu? Pernah. Kalau misalnya tebu ini ditebang, tunasnya akan mati nggak? Kan ini induknya. Ya enggak lah. Iya. Kalau misalnya induknya ini ditebang, maka tunasnya itu nggak akan ikut mati, malah akan tumbuh tunas yang baru. Apa itu? Ini tebu. Ini pisang. Ini bambu. Kemudian yaitu tunas adventif. Namanya apa? Enggak. Ini apa? Bunga apa? Stek. Ada yang tahu perkembangbiakannya kayak mana? Biasanya ini dibelah. Terus nanti di pinggir-pinggirnya ini akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Dimakan bisa? Nggak bisa. Ini nggak bisa dimakan. Dimakan bisa ya? Yang kemudian itu stolon ataupun geragi. Pernah melihat stroberi? Pernah.
terjadi pada tanaman yang memiliki batang yang kecil, Di sini kan. Dan yang terakhir yaitu spora. Pernah melihat lumut? Ikan bisa. Iya bisa. Biasanya lumut itu sukanya hidup di mana? Di tempat-tempat yang mana? Lembab kah atau yang kering kah? Iya, di tempat yang lembab. Jadi spora ini merupakan tumbuhan yang suka hidupnya itu di tempat-tempat yang lembab. Iya. Kayak di depan itu kan ada tempat-tempat yang lembab, ada batu-batu di situ, bakal tumbuh di situ yang namanya lumut. Dan yang kedua, tadi ibu bilang apa? Perkembangbiakan vegetatif. Tadi kan vegetatif. Sekarang generatif. Jadi perkembangbiakan generatifnya juga dibagi menjadi 4. Ada itu mencangkok, ada kedua stek, yang ketiga merunduk, dan yang terakhir yaitu menyambung. Kalau perkembangbiakan mencangkok ini, pernah nggak kalian melihat orang tua melakukan yang namanya pencangkokan? Pernah? Gimana bentuknya dibuat? Gimana cara kerjanya? Nah, jadi ini adalah contoh dari pencangkokan. Biasanya dilakukan pada cabai jambu, tapi ini contoh dari cabai. Ini kulitnya dikelupas, sebagian aja, tidak semuanya. Terus nanti dilapisi tanah. Iya, tanah. Setelah dikasih tanah, baru dikasih plastik. Habis itu diikat. Iya, lama kelamaan dia akan tumbuh lagi. Dengan melakukan pencangkokan ini ada manfaatnya dan ada juga kekurangannya. Kalau dari bagian manfaatnya itu, kelebihannya itu tumbuhan bakalan cepat tumbuh. Iya, tumbuhan akan lebih cepat tumbuh dan bisa digapai oleh tangan, tidak terlalu tinggi. Kalau dari segi kekurangannya, tumbuhan itu akan runtuh, tidak bertahan lama kayak itu. Yang kemudian yaitu stek. Kalau stek ini biasanya bagian dari tunas ini akan dibagi dua, dibagi-bagi, kemudian dimasukkan ke dalam tanah seperti ini. Kayak batang singkong dibagi-bagi, terus ditanam di dalam tanah, kemudian lama-lama dia akan tumbuh. Iya, mengeluarkan ubi. Yang terakhir yaitu merunduk. Pada jenis tanaman ini, biasanya kalau dia udah berbuah, maka lama-lama dia akan merunduk. Seperti apa kan? Ini ada buahnya, karena dia terlalu berat, maka dia akan lama-lama merunduk dan akar-akarnya itu akan tumbuh lagi sehingga menghasilkan buah yang baru. Dan yang terakhir adalah menyambung. Jenis perkembangbiakannya ini biasanya dilakukan dengan menyambungkan batang yang satu dengan batang yang lain sehingga menghasilkan tumbuhan yang baru. Misalnya ini kan durian. Biji durian itu ditanam, kemudian dia akan tumbuh. Ketika dia udah tumbuh, ininya akan dibelah, kemudian disambungkan tanaman yang sama, terus lama-lama dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Misalnya ini kan udah dibelah, terus dimasukkan lagi tunas, digabungkan gitu. Iya. Baik.
Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Mengerti? Atau ada yang perlu dipertanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu persilakan. Ada? Kalau nggak ada, ibu yang tanya boleh? Boleh. Boleh. Nanti kalau ada yang bisa jawab, ada hadiahnya loh. Tuh. Coba. Ibu mau bertanya? Oke. Pertanyaannya nggak sulit-sulit, sesuai dengan pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan ada berapa? Dua. Apa aja? Perkembangbiakan. Enggak, kan tadi ibu sudah jelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua. Ada yang generatif dan vegetatif. Kalau gitu ibu akan mau berikan tugas. Tugasnya akan diserahkan minggu depan. Ambil buku tugasnya dan tulis ya.
Gede hati. Letakkan pulpennya di meja. Letakkan pulpennya di meja. Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Siap? Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dulu. Pembelajaran kita hari ini yaitu pengembangbiakan dari tumbuhan. Minggu depan kita akan membahas tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Selamat pagi. Hope you do.